Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saif Fakih, NIM 2120.071. Saya di sini salah satu anggota dari kelompok 5 dengan topik pembahasan yaitu macam-macam metode pembelajaran. Dan di sini saya akan membahas tentang metode dakwah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu di sini ada beberapa tafsir Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama, tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam surat An-Nahl ayat 125 ini, Allah memberikan pedoman kepada Rasulullah SAW tentang cara mengajak manusia atau dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya ialah agama Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya dakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan menuju ridhonya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW agar berdakwah dengan hikmah. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu ilahi. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan sehingga dapat diterima dengan baik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin dan ahli kitab, hendaknya Rasul Shallallahu alaihi wasallam membantah dengan cara yang baik. Yang kelima, akhir dari segala usaha dan perjuangan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dialah yang menganugerahkan iman kepada jiwa manusia. Kemudian yang kedua ada tafsir Jalalain. Dalam surat An-Nahl ayat 125 ada beberapa makna dari beberapa kata. Yang pertama ada ud'u, yang artinya serulah manusia, hai Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, yakni agamanya, bil hikmah, dengan hikmah, dengan Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, wajadilhum billati, dan bertahanlah mereka dengan cara bantahan, hiya ahsan, yang baik. Kemudian yang ketiga ada tafsir Ibnu Katsir. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya berseru kepada manusia, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, kebijaksanaan, dan nasihat serta anjuran yang baik. Dan jika orang-orang itu mengajak berdebat, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang siapa yang durhaka tersesat dari jalannya dan siapa yang bahagia dalam jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah menjadi kecil hatimu, hai Muhammad SAW, bila ada orang-orang yang tidak mau mengikutimu dan tetap berada dalam jalan yang sesat. Tugasmu hanyalah menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan memberikan peringatan kepada mereka. Sedang Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menentukan dan memberi petunjuk, serta dialah yang akan meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya kelak di hari kiamat. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihatul Iza, NIM 21200062. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Ali Imran ayat 133. Berikut adalah bunyi surat
Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berikut adalah tafsir dari Quran Surat Ali Imran ayat 133. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bergegaslah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, sebagaimana neraka disediakan bagi orang-orang kafir, ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud firman Allah Ta'ala tersebut seluas langit dan bumi merupakan pemberitahuan betapa luasnya surga itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menerangkan sifat surga. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa lebarnya surga seperti panjangnya, karena ia berbentuk kubah dan berada di bawah arsy. Maka lebar suatu yang berbentuk kubah atau bulat adalah sama dengan panjangnya. Hal itu ditunjukkan pula oleh keterangan yang terdapat dalam Sahihan. Apabila kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah surga Firdaus, karena ia merupakan surga paling tinggi dan yang paling luas. Dari Firdauslah memancar aneka sungai surga. Atap Firdaus adalah Arsy Ar-Rahman. Yang kedua yaitu tafsir menurut Al-Azhar. Berlomba-lombalah kamu sekalian kepada ampunan Tuhanmu. Ini adalah tafsir pangkal Quran Surat Ali Imran ayat 133. Tidak memandang kaya ataupun miskin, tidak memandang kedudukan ataupun derajat rendah, semuanya umat muslim diwajibkan untuk insaf akan kekurangan yang ada pada dirinya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum terlaksana semuanya, lalu semuanya berlomba-lomba untuk memohon ampunan dengan mulut dan dengan perbuatan. Semuanya mencari rezeki yang halal, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah tafsiran pada ujung ayat Quran Surat Al-Imran ayat 133. Artinya bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berlomba-lomba meminta ampunan kepada Allah terhadap apa yang ada pada diri kita, kekurangan yang sering lalai terhadap perintah-perintah Allah, tidak pandang bahwa kita kaya, miskin, mempunyai kedudukan ataupun tidak, semua di mata Allah sama. Sebagai seorang muslim wajib untuk meminta ampunan kepadanya. Dan berikut aplikasi kehidupan Quran Surat Al-Imran ayat 133. Yang pertama, bahwa kita sebagai seorang muslim mengikuti secara mutlak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tunduk pada perintah keduanya merupakan syarat rahmat dan pertolongan ilahi. Dan yang kedua, berlomba-lomba melakukan pekerjaan baik dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain yang menyebabkan terampuninya dosa dan masuknya surga ilahi. Dan yang ketiga, dalam pendidikan harus ada sebuah metode. Salah satunya adalah metode persuasif, di mana pendidik harus bisa mengajak, mempengaruhi, dan meyakinkan peserta didiknya agar tercapainya tujuan pendidikan. Dan kesimpulan dari tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 133 bahwa dalam surat tersebut mengajak kita sebagai seorang muslim untuk selalu mengikuti apapun perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta
kita diwajibkan untuk berlomba-lomba meminta ampunan kepada Allah, tidak memandang kedudukan kita, karena derajat kita di mata Allah adalah sama. Dan kita sebagai seorang muslim juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan, karena itu semua bisa menjadikan kita sebagai pertolongan kita untuk menghapus dosa-dosa kita kelak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Isnaini dengan NIM 2120060. Di sini saya sebagai pemateri yaitu metode kisah dalam surat Al-A'raf ayat 176 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Selanjutnya yaitu tafsir surat Al-A'raf ayat 176. Yang pertama tafsir dari Al-Maraghi. Kalau kami menghendaki agar orang itu, kami akan angkat dengan ayat-ayat kami tersebut dan dengan mengamalkannya kepada derajat-derajat kesempurnaan dan pengetahuan. Bisa saja itu kami lakukan, yaitu kami buat petunjuk itu jadi wataknya benar-benar, dan kami membuat dia mesti mengamalkannya, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Karena bagi kami itu pun tidak sukar, hanya saja itu bertentangan dengan sunnah kami. Akan tetapi orang itu cenderung dan lebih condong terhadap dunia yang tidak akan ada puas-puasnya akhirnya. Hilanglah perhatiannya sama sekali untuk memikirkan ayat-ayat kami yang telah kami berikan kepadanya. Yang kedua yaitu tafsir dari Al-Misbah. Allah menyatakan bahwa, dan sekiranya kami menghendaki, pasti kami menyucikan jiwanya dan meninggikan derajatnya dengannya, yakni melalui pengalaman terhadap ayat-ayat, bukan hanya menuruti hawa nafsu duniawi saja, terjebak dalam gemerlapnya duniawi yang diperumpamakan seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Saat dihalau atau dibiarkan, dia tetap saja menjulurkan lidahnya, seperti melekat kulit pada daging. Namun ia mengulitinya diri sendiri dalam artian melepaskan tuntunan pengetahuannya. Seharusnya pengetahuan tersebut membentengi dirinya dari perbuatan buruk yang menjerumuskan terus untuk mengejar kebahagiaan duniawi. Karena yang demikianlah telah menjadi sifat bawaan anjing tersebut. Selanjutnya yaitu ada implementasi dalam dunia pendidikan surat Al-A'raf ayat 176. Yang pertama, surat ini telah mengajarkan kita untuk menggunakan metode kisah dalam rangka memahamkan seseorang dengan cara enak dan menarik. Metode ini sangat cocok digunakan oleh seorang guru untuk menanamkan anak didiknya mengenai sesuatu dengan cara yang menarik dan yang mengajak anak didik untuk berpikir, mengambil hikmah dari kisah yang kita bawakan tersebut. Implementasi metode kisah dalam dunia pendidikan di antara lain, yang pertama, seorang guru membawakan kisah ilmuwan muslim terdahulu agar para siswanya itu bisa termotivasi. Yang kedua, seorang guru membawakan kisah penting menjauhi akhlak tercela melalui kisah seperti Qarun, Sa'labah, Raja Fir'aun, dan lain sebagainya. Yang kedua, seorang guru membawakan kisah pentingnya menghiasi diri dengan akhlak
terpuji melalui kisah Rasulullah SAW, wali, ulama, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismani Yesuasi. Di sini saya akan menjelaskan tafsir ayat mengenai surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atin habbah wallahu dhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, tafsir ayat. Yang pertama, dalam tafsir Jalalain, perumpamaan atau sifat dari orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, artinya dalam menaatinya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, pada masing-masing tangkai 100 biji. Demikian pula halnya, nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Yang kedua, dalam tafsir Al-Mahri, ayat ini menjelaskan mengenai keutamaan infak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekahnya dapat membatalkan sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, berinfak dengan tulus. Artinya, tidak menyakiti hati penerima, baik menyakiti dengan ucapan ataupun perbuatan. Yang kedua, mengucapkan ucapan yang baik lebih utama daripada bersedekah yang disertai dengan menyakiti perasaan hati penerima. Mengajak dan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik dan umat Islam yang beriman agar tidak membatalkan dan menghapus pahala infak dengan pengajaran, dengan menyebut-nyebut pemberian untuk tujuan pamer atau menyakiti hati si penerima. Yang ketiga, memberikan sedekah dan infak dengan hasil terbaik dari apa yang kita usahakan, baik itu dari hasil kerja, usaha, pertanian, perikanan, perkebunan, pertanian, dan hasil bumi lainnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang keempat, mengingatkan bagaimana meruginya siapa yang mempunyai harta tapi tidak menafkahkannya sesuai dengan tuntunan agama. Sekian dari saya, terima kasih.